Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kembali kita melanjutkan cerita dari Ayo Pacaran karya Dentara. Selamat mendengarkan. Terkadang sebuah pikiran yang membuat mereka jadi tidak percaya diri. Jadi lo jadian sama Aldo, terus Kak Raga gimana? Latifah tersedak mendengar ucapan Cici saat perempuan itu menyebut nama Raga dari mulutnya. Kata siapa? Cici menyedot sirupnya kembali. Tangannya masih sibuk dengan keyboard laptop. Kebetulan hari ini keduanya sedang berada di perpustakaan untuk mengerjakan tugas bersama. Soal lo jadian sama Aldo atau soal lo deket sama Kak Raga? Dua-duanya. Cici mengunyah permen karet yang dia bawa diam-diam. Perempuan itu selalu menyelipkan makanan dalam sakunya, padahal peraturan perpustakaan jelas-jelas melarang membawa makanan. Lo sih terlalu sibuk ngurusin festival Airlangga, sekali-kali ikut nimbrung dong sama anak-anak. Latifah mengerutkan dahinya bingung. Anak-anak yang dimaksud Cici itu siapa? Masalahnya Cici ini bergaul sama siapa aja. Dari kelas 10 sampai kelas 12 pun bisa dia kenal. Sedangkan Latifah paling hanya anak-anak bermasalah, anak-anak berprestasi, atau anak-anak yang sering keluar masuk ruang guru deh. Entah karena kasus ataupun kebanggaan. Jadi di grup Airlangga tuh udah gak heran lagi sama gosip lo sama Kak Raga yang katanya lagi deket. Karena ya emang sih siapa yang gak ngira kalian deket kalau Kak Raga aja buat semuanya lebih jelas. Latifah memperhatikan Cici yang masih asyik bercerita. Sepertinya dia menjadi topik pembicaraan satu sekolahan. Terus pas kejadian kemarin, sebenarnya mereka udah gak heran lagi sama kelakuannya Kak Raga. Tapi mereka kaget sama sikapnya Aldo yang secara terang-terangan ngakuin lo pacarnya dia. Wah, kalian benar-benar ngomongin gue sejauh ini ya ternyata. Cici terkekeh geli. Dan lo mau tahu apa berita besarnya selama gue gabung di grup itu? Latifah mendekatkan wajahnya. Apa? Katanya ibu dari anaknya Kak Raga itu adalah Metana. Demi apa? Plak. Aduh, sakit tahu. Latifah mengelus kepalanya yang dipukul Cici secara tiba-tiba. Jangan teriak-teriak, ini masih rahasia. Belum diketahui kebenarannya. Latifah mencibir. Metana yang waktu itu kegep ikut pesta miras sama gengnya Kak Bara. Cici mengacungkan jempolnya di depan wajah Latifah. 1000 buat lo. Itu lo kan yang ngasih tahu Kepsek kalau mereka lagi pesta miras. Sebenarnya bukan gue cuma dapat pesan gak tahu dari siapa. Mereka bilang bakalan ada anak Airlangga yang ngadain acara tapi pakai miras. Ya gue sebagai kota OSIS yang teladan gak mau dong sampai anak baik sekolah, nama baik sekolah tercemar. Ya udah gue laporin. Cici menganggukkan kepalanya. Nah, lo sadar gak sih? Setelah itu Kak Metana langsung pindah sekolah kan? Kabarnya lagi Metana itu rela dikeluarin dari sekolah supaya Bara tetap bertahan di sini. Latifah sedikit bingung, mengapa semuanya berhubungan dengan Bara. Kak Bara? Cici menghela nafasnya. Ternyata lo juga gak tahu kalau kabarnya Kak Metana sama Kak Bara itu udah pacaran lama. Tapi gara-gara Metana hamil anak Kak Raga, mereka putus dan Kak Metana rela ngelakuin apa aja demi diterima lagi jadi pacar Kak Bara. Gila, ujar Latifah takjub. Mengapa tingkat kewarasan seseorang yang saat berhubungan dengan yang namanya perasaan malah merosot? Demi Alek gue kalau jadi Kak Metana udah gak penting mikirin perasaan pribadi, aturan dia mikirin gimana perasaan anaknya. Gimana pun juga anaknya gak berhak dibuang gitu aja sama ibu kandungnya. Ini anak loh, anugerah Tuhan. Ya, namanya juga udah jadi aib keluarga, siapa yang tak mau tif. Mungkin cuma itu satu-satunya cara buat Kak Metana bertahan hidup. Mungkin Kak Bara satu-satunya yang bisa membuat dirinya bangkit lagi. Bayangan Latifah kembali menerawang jauh menuju Raga. Latifah juga tahu semenjak kesalahan itu dia perbuat, banyak hal yang berubah dari seorang Raga. Walaupun tingkat biang onarnya masih suka kumat,
Setidaknya tidak separah dulu saat cowok itu masih jadi ketua geng motor. Latifah kembali merasakan penyesalan yang dialami seniornya itu. Karaga itu jauh lebih serem dari yang lo bayangin. Dia pernah ditahan di kantor polisi karena bawa pistol pas lagi balapan liar. Latifah menganga. Pistol? Cici mengangguk. Lo pikir aja, anak malam kayak mereka susah buat ditebak. Musuh di mana-mana. Nyawa terancam setiap hari. Senggol bacok suka nongkrong di klub malam. Bayangin aja kalau sampai lo berhubungan lebih jauh sama Karaga. Memikirkannya saja membuat Latifah merinding. Lantas apakah perbedaan itu membuat Raga menjauhinya? Apakah Raga menjauhinya karena Raga tidak ingin dirinya kenapa-napa dan jadi sasaran musuhnya? Kalau memang tujuan awalnya cuma mau menjauh, buat apa dia capek-capek PDKT buat jadiin dirinya sebagai kekasihnya? Aduh, kepala gue nyut-nyutan. Itu baru setengah yang lo tahu. Selebihnya lo bisa lihat sendiri nanti. Cepat atau lambat lo bakalan tahu, Fah. Gel, stop gel. Raga memukul bahu Rigel yang sedang fokus menyetir. Cowok itu melihat Latifah sedang berdiri di depan lobi, entah menunggu siapa. Kenapa? Mau ngajak pulang bareng? Gak usah, paling dia pulang sama cowoknya. Rigel terlihat acuh, namun bukannya kembali menyetir, dia malah membuka kaca jendelanya. Latifah, nungguin siapa? Dari dalam, paha Rigel sudah habis dipukuli oleh Raga. Ojek online, Kak. Perempuan itu menjawab seadanya. Karena Latifah juga tidak begitu mengenali Rigel, hanya sebatas tahu nama saja. Ayo bareng, di dalam ada Raga, katanya kangen. Dasar lo Gel, lo mau mati ya? Raga masih mendumel di dalam mobil, sedang Januar ikut-ikutan buka kaca jendela belakang. Menongolkan wajahnya untuk membantu Rigel mengajak Latifah pulang bareng. Ayo Tif, kita anterin, gak usah takut, kita baik-baik kok. Seketika Latifah bingung. Pertama, Latifah tidak mau jadi awkward karena satu mobil dengan Raga. Kedua, berkat cerita Cici tadi, Latifah jadi membayangkan hal yang menyeramkan setiap kali melihat mereka bertiga. Auranya juga berbeda, jadi nampak lebih hitam dan seram deh pokoknya. Ayo Tip, gak apa-apa, ada aku kok. Suara Raya menginterupsi. Januar sama Raya memang lagi nebeng mobil Rigel karena Januar malas bawa kendaraan. Saat hendak kembali menolak ponsel, Latifah berdering. Maaf mbak, motor saya mogok. Gak tahu kenapa, saya mau ke bengkel dulu. Mbak batalin saja, cari driver lain daripada kelamaan nunggu saya. Latifah menghela napasnya panjang. Setelah membalas pesan driver yang membatasi pesannya, Latifah menatap seniornya datar. Mungkin ini salah satu kesempatan buat Latifah tahu seberapa besar potensi keamanan yang dia terima saat dia sedang berada dengan ketiga manusia yang konon pernah ditakuti satu sekolah. Ya udah, gue ikut. Raga dibuat bingung saat Latifah sudah berjalan mendekati mobil Rigel. Dasar lo semua. Gue lagi ngejauhin dia, kenapa malah disuruh bareng sih? Januar sama Raya kompak mengangkat bahu, sedangkan Rigel tertawa terbahak-bahak karena melihat Raga yang salah tingkah. Gak suka? Lo yang cabut sana. Gue mah ngajak Latifah pulang bareng bukan karena ada lo di sini, tapi emang pengen aja. Dasar, apa lo bilang barusan? Baru saja hendak ingin memukul Rigel, pintu mobil sudah terbuka. Hei kak, makasih udah tawarin bareng. Rigel tersenyum menatap Latifah. Santai aja, kalau butuh tebengan lo bisa calling gue. Entah mengapa, Raga merasakan hal yang tidak enak. Raga melotot menatap Rigel. Awas lo kalau coba-coba deketin Latifah. Gue gorok batang leher lo. Gala, Raga berucap tanpa suara. Rigel terkikik geli melihatnya. Cowok lo kenapa? Kemana? Kok nggak pulang bareng? Latifah mengerutkan dahinya. Cowok gue, perasaan gue nggak punya cowok. Raga berdeci. Terdengar sama manusia di samping dan belakangnya. Latifah terkejut. Gue kira Aldo cowok lo, habis lo nempel banget sama dia kayak perangko.
Rigel membeo sendiri, sedangkan Januar, Raya fokus sama lagu yang mereka dengarkan berdua melalui earphone. "Jan, earphone dong," Raga menoleh ke belakang, namun mengurungkan niatnya saat melihat kedamaian yang ditunjukkan dua pasangan bucin ini. "Jadi dia bukan cowok lo, Tif?" Rigel kembali memancing Latifah berbicara. Sebenarnya tujuan Rigel mengajak Latifah pulang bareng karena Rigel ingin Raga tahu kebenarannya tentang apa yang selama ini cuma bisa ditebak-tebak sendiri sama cowok itu. Pikiran manusia adalah hal yang paling sulit untuk dikendalikan. Bisa saja kebenarannya A, tapi mikirnya ke B, kan ngeselin. "Bukan kok, dia cuma bantuin gue waktu itu." Rigel menganggukkan kepalanya, paham. "Tuga, masih ada peluang. Jangan mundur gitu aja lah." Raga menoleh menatap Rigel datar. "Gak usah so jual mahal lah, padahal lo kangen kan sama cewek di belakang lo?" Latifah tersenyum tipis. Benarkah dia bilang? Pasti bakalan awkward banget. Gak percaya diri itu cuma buat orang yang menganggap bahwa dirinya salah karena telah hadir di hidup seseorang. Padahal tanpa dia sadar, kehadirannya mengubah banyak warna buat hidup seseorang. Bersambung, thank you for watching.